Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, baiklah teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi tentang analisis daya dan arus pompa pada motor 2HP ya. Jadi pertama-tama saya akan jelaskan dulu latar belakangnya. Bahwa saya memiliki dua buah pompa dengan ukuran 20 HP yang digunakan untuk menyedot air laut ya. Untuk menyedot air laut dan ukuran pipa headnya itu adalah sekitar 8 inch. Jadi ini dinamonya 20 HP itu digunakan untuk memutar pompa air berukuran pipa outputnya berukuran 8 inch ya. Kemudian dari 20 HP itu saya menentukan, jadi case-nya seperti ini. Terkadang kita menemukan sebuah motor itu nameplate-nya sudah tidak ada ya. Jadi setelah kita cek historicalnya di historical workshop ataupun di unit tempat kita bekerja, ternyata kita dapati spesifikasinya awalnya motor itu adalah 20 HP ya. Yang mana 20 HP itu adalah sekitar 15.000 watt. Dari mana 15.000 watt itu adalah dari sebentar saya akan cari kalkulator. Jadi 20 HP itu untuk menjadikannya ke watt adalah 20 dikali 746 ya, sama dengan 14.920 watt, atau saya bulatkan menjadi 15 kilowatt ya, 15.000 watt, 15 kilowatt. Dan kemudian Imax dari dinamo tersebut adalah 15.000 dibagi 526 ya. Jadi saya akan turunkan rumus daya di sini. Rumus daya listrik. Oke. Rumus daya di sini adalah P sama dengan akar 3 dikali tegangan ya, tegangan 3 pas adalah 380. Ini saya tulis 3 fasa ya. Oke, 380 dikali I ya. I ini adalah yang akan kita cari ya. Yang akan kita cari berapa I nominalnya. Lalu dikali cos P ya. Cos P saya menggunakan 0,8 ya. Jadi berdasarkan rumus ini kita bisa menurunkan untuk mencari I itu adalah P, yang mana P ini adalah daya ya, 20 HP dibagi ya kan, akar 3 itu 1,73 dikali 380 dikali 0,8 ya. Jadi ini P tadi yang adalah kalau 20 HP itu sama dengan 20 dikali 746 dan kita dapatkan hasilnya sekitar 15.000 atau 15 kilowatt ya. Kilowatt. Maka kita masukkan ke rumus I tadi sama dengan 15.000 dibagi 1,73 dikali 380 dikali 0,8 ya. Maka ini adalah, kita cek menggunakan kalkulator ya, 1,73 dikali 380 kali
0,8 ya, 525,9. Makanya di sini di infografis saya tulis sebagai 526, dan ya kita dapatkan arus maksimum atau arus acuan pada dinamo tersebut adalah 25,8 ampere ya. Jadi maksudnya dinamo 20 HP itu mampu untuk dialiri arus sebesar 28,5 ampere batas maksimumnya. Lebih dari itu maka dinamo berpotensi terbakar ya. Dan saya sudah mengukur ya, ada dua kondisi ya. Jadi pompa ini sangat rawan sekali mengalami uh, apa namanya, kondisi hidup tapi tidak menghisap air ya, atau karena ini pompa laut, jadi ketika air laut surut maka dia tidak menghisap air ya. Jadi saya mendapatkan kondisi pengukurannya adalah sekitar 13,02 ampere atau sebesar 7.275 watt ya. Tapi ini adalah kondisi tidak menghisap air ya. Akibatnya apa? Secara secara secure untuk pompa, secara keamanan untuk pompa dan dinamo tidak akan rusak mungkin ya. Karena dia tidak dibebani, tapi kita kehilangan kehilangan daya listrik itu sekitar ini ya, 7.275 watt. Artinya kita membayar sejumlah listrik untuk sebuah usaha yang sia-sia ya, tidak melakukan apa-apa. Dan ini ada kondisi pada saat menghisap air, saya ukur dia ada di 18,08 ampere. Kita bisa langsung bandingkan 18,08 ampere dengan batas maksimumnya 28,5 ampere. Maka ini adalah normal ya penggunaan, dan secara range arus masih sangat wajar, masih sangat jauh, dan ya kita bisa memanfaatkannya. Pompa tersebut bisa menghasilkan debit air. Debitnya mungkin harus diukur dulu ya, berapa liter per menit, untuk menguji lagi efektivitas ya, karena ada kemungkinan berbeda pompa akan berbeda pula uh, debitnya. Mungkin saja ada pompa yang dia bisa hanya menarik arus sekitar 16 ampere atau 15 tapi dengan debit yang lebih tinggi ya. Maka dari itu disinilah saya menekankan bahwa dalam electrical engineering itu tidak hanya sekedar kita mendesain sebuah controller, kontaktor, kemudian menentukan rating berapa ampere kontaktornya, berapa ampere overloadnya. Tidak hanya itu ya, tidak hanya sekedar pasang kontaktor, rakit lalu hidup ya. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa ya ini monitoring ini adalah satu hal yang sangat krusial buat saya, satu hal yang sangat krusial dan satu hal yang sangat penting ya. Karena ketika kita menghidupkan pompa, menghidupkan dinamo, semakin besar ukuran dinamonya, maka kita harus make sure ya apakah arus listrik yang kita gunakan, yang dinamo itu tarik, sudah sesuai dengan nameplate gitu kan, sudah sesuai juga outputnya gitu ya. Ketika misalnya kita mendapatkan arus yang besar tapi debitnya kurang ya, berarti besar kemungkinan kita bisa menyimpulkan bahwa ada something wrong ya, ada yang masalah di pompa mekanisnya gitu ya. Jadi seperti itu. Dan penting juga buat teman-teman uh, melakukan tes beban nol ya, karena di sini belum saya lakukan juga tes beban nol. Tes beban nol itu adalah menghidupkan dinamo tanpa dikopel ke mesin ya. Artinya jika penggeraknya menggunakan kopel, lepas dulu kopelnya, biarkan dinamo itu hidup tanpa beban, diukur berapa kosongannya. Jika menggunakan fan belt atau puli ya dilepas dulu fan beltnya, biarkan dinamo itu kosongan. Jadi kesimpulannya adalah di sini ya. Jadi
acuan maksimum dari pompa dari dinamo 20 HP adalah 28,5 ampere, dan pada kasus pompa yang saya gunakan, arus terukur arus terukur saat kondisi tidak menghisap air adalah 13,02 ampere. Itu mengkonsumsi daya sekitar 7.275 watt ya, dan arus terukur saat menghisap air adalah 18,08 ampere, itu sekitar 10.102 watt. Dan kedua kondisi tersebut masih di bawah batas arus maksimum, tapi ada tapinya di sini ya. Saat kondisi tidak menghisap air, secara penggunaan pompa memang aman, tapi kita sudah wasting energi ya, atau kita membayar untuk sebuah kerugian ya, menghidupkan dinamo tapi tidak mendapatkan output apa yang kita inginkan. Maka dari itu, disinilah fungsi krusialnya dari monitoring dan analisis daya arus pompa pada pompa 20 HP ya. Harapannya ke depannya mungkin bisa kita buatkan sebuah device untuk mensensing apakah jika terjadi penurunan arus, bisa memberikan sinyal. Tidak perlu yang sulit-sulit ya. Jadi ketika arus turun, menghidupkan dulu semacam sign atau mungkin lampu gitu ya. Jadi mungkin operator bisa lihat, oh ini kondisi pompa sedang tidak menghisap air, jadi lebih baik dimatikan. Jadi itu bisa membuat pekerjaan kita menjadi lebih baik ya, karena kita bisa tahu, uh, bisa mematikan pompa saat kondisi yang tidak ideal, tidak menghisap air. Dengan begitu maka kita sudah uh, mereduksi kondisi tidak produktif pada uh, pompa kita ya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.